Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Tidak ada satupun manusia normal di bumi ini yang ingin kehidupan keluarganya hancur berantakan. Makanya, setiap orang yang sudah berkeluarga selalu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan keluarga yang dicintainya. Islam tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai, sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Akan tetapi, terkadang seseorang dengan alasan cinta memilih menjadi orang ketiga yang berusaha merusak atau merebut pasangan lain dari sebuah keluarga yang sah dalam perkawinan. Hal itu sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Lalu, bagaimana hukum merusak rumah tangga orang lain? Apa ancaman Rasulullah SAW kepada para pelaku perusak rumah tangga orang? Dan mengapa perselingkuhan seakan menjadi tren saat ini? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya, tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Hukum merusak rumah tangga orang lain. Hal yang paling disukai iblis adalah hancurnya bahtera rumah tangga seseorang sehingga terjadi perceraian. Dalam Islam, merusak rumah tangga seseorang dinamai dengan tahbib. Tahbib sendiri secara bahasa berarti menipu atau merusak. Perbuatan tahbib merupakan dosa yang sangat besar. Selain ada ancaman khusus, ia juga telah membantu iblis mewujudkan misinya menyesatkan manusia. Istilah tahbib di zaman sekarang ditujukan kepada perebut laki orang atau sering disebut pelakor dan pebinor atau perebut bini orang. Bentuk perbuatan tahbib beraneka ragam, misalnya menggoda salah satu pasangan suami istri yang sah dengan mengajak berzina, baik zina mata, tangan, maupun zina hati, sehingga ia merasa benci dengan pasangan sahnya. Karena interaksi lawan jenis yang tidak halal inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut rasa cintanya terhadap keluarganya, digantikan dengan kehadiran orang baru dalam hatinya. Para ulama sepakat jika hukum merusak kebahagiaan dalam Islam atau mengganggu dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain adalah haram hukumnya, dan bagi siapapun yang melakukannya akan mendapatkan dosa dan diancam mendapat siksa di neraka bagi para pelaku tahbib. Selain itu, Imam Al-Haythami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar. Dalam kitabnya yakni Al-Zawajir an Iktiraf Al-Kabair, beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Kemudian apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang ini, maka para ulama berpendapat jika perbuatan terlarang ini dilakukan, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan ta'zir atau hukuman yang ketentuannya sudah diterapkan hakim atau penguasa dengan syarat tidak lebih dari 40 cambukan. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika hukumannya adalah kurungan penjara sampai bertobat atau meninggal, dan sebagian lagi berpendapat hanya diberi cambukan keras saja dan diumumkan perbuatannya supaya orang lain bisa waspada dari orang tersebut dan supaya orang lain bisa mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Ancaman Rasulullah SAW bagi para pelaku tahbib. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, baik itu kebaikan
maupun keburukan, termasuk perbuatan merusak rumah tangga orang yang dilakukan seorang tahbib, yakni pelakor maupun pebinor. Tentu ada perhitungan balasannya. Orang pada umumnya akan menyebut balasan tersebut sebagai karma. Namun, dalam Islam, perbuatan jahat tentunya akan berbuah dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menipu dan merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, maka mereka bukanlah bagian dari kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukanlah bagian dari kami. Hadis riwayat Ahmad bin Hibban. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa lelaki yang merebut atau merusak hubungan seorang istri dengan suaminya atau pebinor, ataupun wanita yang merusak hubungan suami dengan istrinya atau pelakor, keduanya tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bahwa orang yang merusak hubungan pasangan suami istri itu sebagai bukan bagian dari Islam dan tidak termasuk ke dalam golongannya. Jangankan merebut suami atau istri orang lain, meminang pinangan orang lain saja tidak dibolehkan. Rasulullah melarang seorang laki-laki meminang pinangan orang lain kecuali kalau sudah jelas laki-laki tersebut sudah memutuskan pinangannya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang melakukan tahbib dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Tahbib termasuk salah satu dosa besar karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya? Al-Jawab Al-Kafi. Kecaman dalam agama Islam tidak hanya menyasar lelaki sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga. Agama juga mengecam keras perempuan yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami orang lain seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Bukan bagian dari pengikut kami orang yang menipu, melakukan tipu daya, dan merusak kepercayaan seorang perempuan atas suaminya, misalnya menyebut keburukan seorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang atau seorang budak atas tuannya dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Munziri mengatakan hadis ini juga diriwayatkan An-Nasai. Tahbib menjadi tren padahal itu zina. Sejatinya pelaku tahbib membuat salah seorang dari pasangan suami istri berselingkuh atau berkhianat dari pasangannya. Perselingkuhan ini biasanya berupa hubungan yang tak didasari pernikahan. Selingkuh dalam Islam dikenal dengan nama al-khiyana az-zaujiyah, yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanah yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Maka semua yang dilakukan pelaku tahbib tersebut adalah perzinahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Zina yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hubungan intim antara wanita dan pria tanpa ikatan pernikahan. Sekedar memandang wajah yang bukan mahram, berpegangan tangan, berduaan, bahkan mengobrol dan chat mesra saja, itu sudah termasuk ke dalam zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan bagian zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat,
zina lisan dengan ucapan, dan zina hati dengan membayangkan dengan gejolak syahwat, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perilaku lain yang juga termasuk takbib adalah ketika seseorang memberikan perhatian, empati, menjadi teman curhat atau curahan hati terhadap wanita atau laki-laki yang sedang ada masalah dengan keluarganya. Di era saat ini, kemungkinan itu sangat terbuka melalui media sosial atau medsos, seperti WhatsApp atau chat sosial media lainnya. Sahabat, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan dalam agama Islam, karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Memahami hal ini, sebaiknya umat muslim berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis siapapun dia. Bisa jadi pada awalnya seseorang memiliki niat baik, niat saling menolong, niat merasa kasihan, merasa perlu ada teman untuk berbagi cerita. Awalnya semua beralasan berniat baik, saling mengingatkan dan menasehati. Padahal di sanalah setan atau iblis mulai melancarkan tujuannya menyesatkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.